Halo, balik lagi dengan gue Om Ari Good. Selamat malam teman-teman, apa kabar semua? Udah lama nggak bikin konten ya mengenai kredit lagi ya. Teman-teman, malam ini gue mau ngebahas sedikit dokumen-dokumen apa saja yang teman-teman dapatkan ketika perjanjian kredit ya. Setelah perjanjian kredit apa aja nih? Setelah kredit cair apa aja nih ya kan? Biar jelas ya kan, biar tidak ada dusta. Karena apa? Beberapa komennya masuk itu nanya, Om kenapa sih biayanya dijanjikan cuma 3 juta, asuransinya tiba-tiba dipotong lagi. Kenapa sih Om banyak biaya-biaya yang nggak jelas kan? Nah, makanya dokumen-dokumen ini sebisa mungkin teman-teman dapatin ketika selesai perjanjian kredit atau setelah pencairan. Nah, dokumen apa aja nih? Nih dia. Yang pertama, contekan. Kopi surat keputusan. Nah, teman-teman, yang pertama jangan lupa kopi surat keputusan. Ya, teman-teman kan setelah diproses ya kan, setelah survei panjang, apa ngumpulin data, ini disetujui nih. Mana bukti saya disetujuin? Ada offering letter, ada surat keputusan kredit. Apapun namanya itu, teman-teman harus dapatin dulu tuh resmi dari banknya. Nih, teman-teman disodorin kan. Apa yang disodorin di situ tertera apa aja? Maksimal kreditnya berapa, jangka waktunya kapan, angsuran per bulannya berapa, ya kan? Bayarnya kapan, ya kan? Di situ jelas. Bayarnya kemana, di situ jelas. Makanya gue bilang kopi surat keputusan ini teman-teman terima juga ya. Selain yang kedua adalah kopi perjanjian kredit. Itu juga sama pentingnya teman-teman ya. Kopi perjanjian kredit teman-teman juga harus punya tuh ya. Sekarang di situ tuh lebih rinci lagi. Kalau persetujuan tuh hanya semacam ringkasan ya. Kalau ini perjanjian kredit yang kedua nih lebih detail ya, bahkan sampai teman-teman pelunasan dini pun ada dendanya ya kan. Bahkan teman-teman telat ada dendanya. Hak dan kewajiban teman-teman ada di situ semua. Nanti dijelasin di perjanjian kredit. Makanya teman-teman harus punya tuh kopi perjanjian kredit ya. Biar teman-teman biar nggak di ini lah sama orang-orang kan. Teman-teman tahu kok saya pelunasan harusnya dendanya cuma 1%, kenapa didendain 5%? Oh, ada peraturan baru. Nggak bisa teman-teman ya. Peraturan baru itu tidak pengaruh. Semua adalah patokannya perjanjian kredit. Kecuali misalkan di perjanjian kredit ada tulisan biaya sewaktu-waktu bisa berubah tergantung situasi kondisi. Nah, itu beda ceritanya. Seperti apa contohnya? Bunga bisa berubah nggak? Bisa ya loh, namanya bank konvensional ya nggak? Kecuali bank syariah yang selalu tetap ya kan gitu. Jadi selama ada kata-kata sewaktu-waktu bisa berubah, nah teman-teman harus ikutin. Tapi kalau misalkan tidak ada, biasanya kayak denda pelunasan dini atau denda di take over bank lain, itu biasanya lebih stuck ya, segitu aja. Misalkan rata-rata sih 2% atau bahkan 5% atau bahkan ada 8% dendanya, tergantung banknya, tergantung teman-teman ngajuin kredit ya. Itu yang kedua adalah perjanjian kredit, jangan lupa di situ ya, karena di situ juga ada asuransi juga tertulis ya kan, pengikatan tertulis, jaminan apa aja di situ tulisin ya sama petugas banknya. Nah, selanjutnya yang tiga adalah tanda terima jaminan. Jangan lupa teman-teman ya, itu tanda terima itu penting ya. Amit-amit ada apa-apa sama yang punya jaminan, kan nggak harus teman-teman yang punya jaminan kan, bisa aja orang tua kan, atau bisa aja adik teman-teman, atau kakak, atau istri, atau ipar, atau mertua, bisa aja kan. Nah, itu tanda terima Pak, kalau bisa dipegang ya kopiannya, karena kopiannya biasanya bank yang nerima satu, teman-teman juga nerima satu ya. Buat apa? Buat nanti ngambil jaminan sewaktu-waktu ya kan. Kalau teman-teman udah lunas tiba-tiba mau ngambil jaminan, itu juga dibawa ya. Kalau enggak nanti teman-teman verifikasi lagi kan, KTP dan lain-lain lagi ya, ribet ya. Apalagi kalau yang punya jaminannya amit-amit ada sesuatu, misalkan meninggal atau apa, itu bisa diurus sama banknya juga kan, dibantuin sama banknya, diarahin teman-teman harus kemana ya. Jangan lupa tanda terima jaminan ya kan. Mau jaminan sertifikat kayak, mau mobil kayak, itu pasti ada, teman-teman wajib minta ya buat kemudahan teman-teman ya. Selanjutnya yang nomor 4 adalah polis asuransi teman-teman ya. Jangan lupa, teman-teman kan suka bilang, oh ada asuransi jiwa, asuransi kebakaran, atau asuransi apapun. Coba teman-teman harus punya tuh kopian polis itu, karena sebenarnya bank juga biasanya sih 2 rangkap, satu buat bank, satu buat teman-teman juga, biar teman-teman tahu teman-teman tuh di cover asuransi apa aja ya kan. Jangan sampai teman-teman dibilang asuransi jiwa tapi kok nggak ada polisnya ya kan. Jangan lupa itu ya, polis itu resmi ya. Memang kadang-kadang polis itu tidak serta-merta datang ketika perjanjian kredit selesai cair langsung terima polis, enggak. Biasanya mungkin butuh waktu kurang lebih 1 bulan lah polis itu datang. Teman-teman bisa catat ya, bisa ingat-ingat, oh polis asuransi teman-teman harus punya, biar teman-teman punya backup kalau ada apa-apa kan. Amit-amit kalau jaminannya kebakaran ya kan, atau stok barang teman-teman kebakaran, ternyata teman-teman ditutup asuransi, kan teman-teman enak ngurusnya ya kan gitu. Oke. Yang keempat, yang selanjutnya adalah nomor 5 adalah kopi sertifikat dan pengikatan. Nah, ini kalau bisa sih mungkin kalau pengikatan biasanya sih 6 bulan ya dari teman-teman tanda tangan di notaris misalkan. Nah, teman-teman mintain lah sewaktu-waktu, misalkan udah setahun nih, minta kopi pengikatan, jangan lupa ya kan, biar teman-teman juga tahu bahwa sertifikat teman-teman tuh diikat di bank ya kan, melalui
notaris ya kan, diikat berapa ya pengikatannya ya, karena itu berhubungan dengan biaya juga. Oke, nah yang terakhir adalah bukti pendapatan biaya-biaya, nomor berapa tuh, nomor 6 ya, bukti pendapatan. Ini yang paling penting juga ya teman-teman. Jadi jangan, om katanya sih biaya sekian sekian sekian, mana buktinya? Karena bukti itu pasti ada pendapatan ya kan, karena bank pasti akan ngedebet biaya-biaya teman-teman dari situ, mau biaya administrasi, provisi, apalagi notaris, asuransi ya kan, blokiran bukan biaya ya, ingat ya, blokiran bukan biaya, blokiran hanya ditahan ya kan, bukan biaya, nanti akan dikembalikan ketika teman-teman sudah lunas kreditnya ya. Jangan lupa tuh bukti pendapatan biaya-biaya, biar tidak ada biaya-biaya siluman ya kan. Nah, amit-amit ya, jadi teman-teman juga tidak curiga ke pihak banknya, jangan-jangan ini uangnya kemana nih kan, biaya-biaya apa aja, karena di situ juga ada asuransi kan, teman-teman juga tahu asuransinya ternyata segini nih kan, pertanggungan saya segini nih ya kan, amit-amit kalau ada apa-apa cair segini kan gitu kan. Jadi teman-teman juga harus tahu kan, karena asuransi apapun pasti ada preminya ya kan, mau asuransi jiwa, kebakaran pasti ada preminya, makanya teman-teman wajib minta bukti pendapatannya. Mana bang bukti pendapatannya ya kan? Kalau biasanya kalau gue saranin teman-teman print juga rekening koran ya kan, print lah rekening koran waktu setelah mungkin 3 bulan berjalan, print lah, Pak saya mau ngeprint dong rekening koran tabungan tempat saya ngangsur. Nanti teman-teman kelihatan tuh biaya-biaya di situ. Cocokin sama bukti pendapatannya yang dikasih oleh bank. Cocok nggak ya kan? Harusnya cocok. Ya, cocok nggak? Cocok. Cocok ya. Itu aja guys, dokumen-dokumen yang sebisa mungkin teman-teman dapatkan setelah pencairan kredit. Biar apa? Biar tidak ada dusta di antara kita ya kan. Biar jelas teman-teman ngangsur berapa, biar jelas karena teman-teman kena denda berapa, biar jelas teman-teman kalau lunasan di denda berapa, ditutup apa aja asuransinya, jelas di situ semua ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. 6 hal itu sebisa mungkin teman-teman dapatkan ya. Karena apa? Kalau teman-teman minta tengah-tengah jalan nih, misalkan kredit teman-teman 4 tahun, tiba-tiba teman tahun kedua minta apa kopi-kopian itu orang bank curiga, jangan-jangan teman-teman mau pindah bank. Biasanya gitu ya kan. Tiba-tiba Pak Hardi, saya minta kopi sertifikat ini. Setelah berjalan tengah jalan curiga langsung, ini pasti mau diambil bank lain kan gitu kan. Ya memang sih kebanyakan seperti itu. Makanya supaya nggak dicurigain, awal-awal teman-teman setelah perjanjian kredit ya jeda sebulan 2 bulan mintain lah data-data yang saya sebutkan tadi ya, buat teman-teman juga pegangan ya. Oke guys, itu aja bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.